kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan buat yang bertanya, kenapa pembacaan zodiaknya belum selesai? Santai aja, pembacaan zodiak tetap dilanjutkan ya. Memang terpotong dengan video pilih kartu kali ini. Tapi santai saja, zodiak yang belum aku buatkan videonya, tetap akan aku buatkan videonya, jadi ditunggu aja, oke? Nah, kenapa kok tiba-tiba aku ingin buat video pilih kartu ya? Karena aku melihat di memories Instagram ya, jadi ada memories gitu. Story di tahun 2020 ya, tepatnya 5 Maret tahun 2020. Aku pernah buat pilih kartu di story Instagram ya. Dan itu adalah request sebenarnya ya. Nah, topik pilih kartu saat itu di tahun 2020 tersebut, maksudnya 5 Maret 2020 tersebut, akan aku buatkan di video kali ini. Maksudnya akan aku buatkan lagi di video kali ini ya, yang akan aku upload di YouTube, oke? Tiba-tiba pengen aja gitu buat pilih kartu dengan topik tersebut ya, topik tersebut yang pernah dibuat itu. Jadi aku akan bacakan topiknya ya. Topiknya adalah, apakah kalian masih mungkin bertemu dan saat bertemu nanti adakah yang mengungkapkan perasaan atau tujuannya? Ya, jadi apakah kalian masih mungkin bertemu dan saat bertemu nanti adakah yang mengungkapkan perasaan atau tujuannya gitu ya. Itu adalah topik ya yang pernah aku buat di 5 Maret tahun 2020 ya. Jadi ya 3 tahun lalu loh ya. Nggak kerasa ya, ternyata aku sudah lama buat konten di YouTube ini. Karena aku buat kontennya juga sebelum tahun 2020 ya. Kira-kira ya akhir 2018 lah ya. Mungkin sekitar Oktober gitu ya. Oktober 2018 itu kemungkinan ya kalau nggak salah. Awal aku buat konten pilih kartu di YouTube gitu ya. Jadi ya ternyata sudah selama itu ya guys. Mungkin sudah mau 5 tahun ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacanya. Jadi di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa tanyakan siapapun ya, tapi maksudnya siapapun itu juga bukan berarti random kalian, bukan berarti random mereka tidak kenal kalian, enggak ya. Tapi siapapun itu adalah orang yang pernah menjalin hubungan sama kalian, atau pernah dekat sama kalian, atau setidaknya kalian itu pernah lah ngobrol dan bisa merasakan bahwa adalah perasaan khusus gitu loh. Walaupun mungkin belum sempat jadian, belum sempat pacaran, belum sempat diungkapkan gitu ya, dan situasinya complicated, bisa jadi seperti itu ya. Jadi silahkan kalian mau menanyakan siapapun yang pernah dekat dengan kalian atau pernah menjalin hubungan sama kalian ya. Kalian cukup pikirkan orangnya ya, fokus dengan pertanyaannya tentunya. Kemudian fokus itu ditujukan untuk siapa, bayangkan wajahnya ya kan. Kemudian pilih grup atau kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya, ingat intuisi kalian. Setelah memilih ya, setelah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestampnya. Biasanya aku sediakan timestampnya, oke? Tapi ingat ya, ini adalah general reading ya, ini fun reading ya. Semoga benar-benar fun ya. Tapi oke lah, fun atau tidak, yang pasti ini general reading ya. Maksudnya ini hanya untuk hiburan sih sebenarnya ya. Entah menghibur atau tidak gitu ya. Tapi gini, ini nggak harus resonate atau cocok dengan situasi semua orang di luar sana. Jadi jangan telan mentah-mentah ya. Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Ini tidak mungkin akan cocok atau resonate dengan semua yang menonton. Itu nggak mungkin, oke? Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan pesan untuk kalian. Jadi jangan dipaksakan ya. Artinya tidak resonate gitu ya. Dan tidak mungkin semua situasi di luar sana akan diangkat di sini, akan dibacakan di sini. Itu nggak mungkin ya. Jadi jangan berekspektasi video ini
dibuat khusus untuk satu orang, seakan-akan harus sesuai dengan keadaannya dan harus memberikan perspektif sesuai dengan keadaannya ya secara khusus. Jangan berekspektasi seperti itu karena video ini tidak dibuat untuk satu orang. Ini general reading gitu ya. Oke, jadi soal perspektif tadi itu sangat umum sesuai dengan kasus yang dibacakan di sini ya. Baik, di sini ada 3 pilihan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah grup 1, grup 2, grup 3? Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kita ketemu di grup pilihan kalian ya. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Joker ya. Itu sebenarnya kalau di tarot the Fool ya. Aku akan bacakan energi yang terlihat di sini ya. Di sini jelas ada Aquarius ya, kemudian ada Virgo. Di sini pun ada the Fool ya. Lalu ada Scorpio, Taurus, Leo. Ada Cancer, ada Libra. Ada Aries di sini. Ada Capricorn juga ya. Itu yang aku lihat ada di sini ya. Grup 1 yang memilih Joker ya. Kalau pertanyaannya apakah kalian masih akan bertemu lagi? Iya, aku melihatnya masih besar potensinya untuk bertemu lagi atau dipertemukan lagi ya. Dan kalau pertanyaannya, apakah di saat kalian bertemu ada yang mengungkapkan perasaan atau tujuannya? Aku sih melihatnya potensi besarnya iya ya. Jadi kedua pertanyaan itu jawabannya potensi besarnya iya. Masih ada kemungkinan untuk bertemu dan di saat bertemu justru hubungan kalian ini bisa lebih menguat. Itu yang aku lihat di sini ya. Di sini jelas masih ada cinta ya. Oke. Dan aku melihat ya jelas cintanya kuat ya. Kalau dilihat dari kartu ini tampak bahwa ada yang masih mau memperjuangkan perasaannya atau cintanya gitu ya. Jadi nah di sini ada Ten of Swords sama ada Ace of Pentacles ya. Jadi memang akhir dari hubungan kalian itu sangat menyakitkan sekali ya. Cuman ya itu adalah pertemuan nanti itu kalau dilihat dari gambaran sini ini ada akhir dan ada awal yang baru ya. Jadi akhir mungkin dari dari siklus itu ya, dan ada opportunity baru untuk hubungan kalian. Siklus itu siklus yang gak enak gitu ya. Mungkin hubungan kalian memang sudah berakhir, lalu kalian mungkin sempat tidak bersama ya. Dan itu bisa jadi cukup lama. Nah, intinya sesuatu yang sudah mati, sakit ya, maksudnya sakit, tidak terselamatkan, mati itu semacam ada masanya terlahir kembali. Ya model seperti itu sih kalau aku lihat di sini ya. Nah, ini harus diwaspadai karena sebagian sepertinya ini ada potensi third party situation. Bisa jadi di saat bertemu kembali memang ada yang tidak available gitu loh. Ya, mungkin sudah ada gandengan atau ada orang lain di sampingnya gitu ya. Sehingga itu menjadi situasi yang cukup membingungkan gitu loh ya. Tapi kalau aku lihat antara grup 1 dengan orang yang ditanyakan di sini itu perasaannya masih kuat, sama-sama masih mencintai ya, dan seperti yang aku bilang tadi justru ada setidaknya satu orang yang berusaha membela hubungan ini dan kayaknya siap untuk berkorban banyak, bahkan untuk mengambil langkah besar yang sangat beresiko untuk hubungan ini karena orang ini punya cinta yang ya seperti yang aku bilang kuat gitu loh ya. Jadi koneksi di antara kalian itu kuat banget kalau aku lihat memang ya. Kemudian di saat kalian bertemu itu memang situasinya udah lumayan berbeda ya. Ya mungkin waktu dulu kalian itu
Ya namanya juga manusia ya. Manusia itu kan terus berkembang ya pikirannya gitu kan. Ada pendewasaan gitu ya, perkembangan spiritual gitu. Mungkin dulu hubungan kalian berakhir menyakitkan banget gitu ya, seperti yang aku bilang tadi, ya kan? Tapi kalau aku lihat di saat kalian bertemu lagi itu memang situasi emosional, kedewasaan kedua belah pihak itu sudah um, ya udah lumayan meningkat gitu loh ya. Di sini satu orang ada yang makin mempesona ya kan, makin mandiri, makin tampak powerful gitu ya. Um, apa ya, makin ya maksudnya karakternya itu makin kuat gitu loh ya. Dan ya jelas dewasa gitu ya, walaupun terlihat ya mungkin gimana ya, dengan karakter yang kuat seperti itu kelihatan confident banget ya, percaya diri banget ya, mempesona gitu kan. Ya mungkin terkadang sebagian orang melihatnya dari luar itu kayaknya egois gitu loh, kayaknya ya, sebagian orang, mungkin nggak semua orang seperti itu ya melihatnya, tapi ada orang yang melihat orang ini punya sisi egois ya, namanya manusia semua juga pasti ada sisi egoisnya sih sebenarnya ya, tapi sebagian orang mungkin melihatnya agak sombong gitu loh ya, tapi ya nggak juga sih sebenarnya ya, mungkin entah kalian entah orang yang kalian tanyakan ya di sini, karena kalau aku lihat memang salah satu di antara kalian itu salah satu di antara kalian itu memang tampak sangat nyaman sama dirinya gitu loh, confident banget gitu ya. Itu memang membuat daya tarik lebih daya tarik lebih. Maksudnya dia punya daya tarik lebih karena kenyamanannya pada dirinya gitu loh. Dia semakin mencintai dirinya, dia memang menjadi sosok yang powerful ya, yang kuat dan mandiri gitu ya. Berani gitu ya. Tapi bukan, sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya antara itu semua dengan, sorry. Tadi aku mau bilang sebenarnya gini, tapi bukan berarti tidak bijaksana gitu. Sebenarnya ya, siapa bilang kalau orang berani, powerful, mandiri terus berarti tidak bijaksana ya? Justru mereka bijaksana, mereka bisa jadi orang yang mandiri, kuat, tangguh gitu ya, nyaman sama dirinya. Tentu orang yang seperti itu punya kebijaksanaan lah pastinya ya gitu. Tapi kan apa yang mau aku sebutkan tadi itu sebenarnya ada kaitannya dengan pandangan orang lain gitu loh. Mungkin sebagian orang yang tidak mengenal dan tidak tahu perjalanannya melihatnya sombong ya, mungkin agak menyepelekan dalam hal kebijaksanaan atau kedewasaan, bisa jadi seperti itu. Seakan-akan kebijaksanaan dan kedewasaan selalu harus dikaitkan dengan orang yang kelihatannya kalem banget ya, diam, terus tidak banyak berbicara gitu ya, atau mungkin nggak terlalu terlihat menonjol gitu loh secara karakternya, padahal nggak juga gitu loh, intinya seperti itulah ya. Oke, okay? Ya mungkin apa ya, orang-orang yang punya karakter berani seperti ini itu bisa disalahpahami oleh sebagian orang di luar sana gitu ya, seperti itu sih ya. Mungkin ya balik lagi sih, ya mungkin ada kaitannya dengan apa ya, dengan pandangan orang bahwa oh kalau orang itu bijaksana dan dewasa bisa jadi dia itu cenderung diem gitu ya, cenderung apa ya, orangnya memang tidak terlihat tampil gitu loh. Padahal sebenarnya orang ini terlihat tampil seperti itu ya. Itu karena memang karakternya kuat gitu loh ya. Dan mungkin dia memang nyaman sama dirinya, terus ya dia memang seperti itu karakternya gitu loh ya. Orang kan karakternya beda-beda gitu. Bukan berarti orang yang seperti itu oh dia egois, dia tidak bijaksana dan dia tidak dewasa, tidak seperti itu juga gitu loh ya. Mungkin memang karakternya kuat, balik lagi. Orang ada yang karakternya cenderung sebagai pemimpin, tapi ada yang karakternya cenderung sebagai ya dia mendukung, ya macam-macam gitu ya intinya. Oke, kembali ke sini. Aku melihat satu orang itu ada yang seperti itu ya memang ya. Nah, kepribadiannya jelas ya. Dia orang yang tidak bisa
diatur seenaknya gitu loh ya. Mereka itu punya prinsip yang kuat. Jadi mereka nggak mungkin mengikuti sesuatu kalau mereka nggak paham dengan hal itu gitu loh. Kan ada orang yang sekedar ngikut aja walaupun dia nggak paham. Nah orang ini dia harus tahu apa yang dia lakukan, apa tujuannya gitu loh. Nggak sekedar ngikut, nggak sekedar jadi follower gitu ya. Mungkin di masa lalu, kalau aku lihat sih memang orang ini cukup tough ya. Orang ini mungkin secara prinsip itu keras gitu ya. Dia nggak mudah goyah gitu ya. Karakternya kuat seperti yang aku bilang tadi gitu loh. Ya mungkin saja di masa, bukan di masa, bukan di past life ya. Maksudnya di waktu sebelumnya saat hubungan ini belum berakhir gitu ya. Mungkin saja orang ini memang kecenderungan seperti itu gitu loh. Jadi ini keras sama keras, tough sama tough, sesama tough sih sebenarnya. Terus akhirnya mungkin tidak berhasil, bisa jadi seperti itu gitu ya. Kayak gitu deh ya. Itu yang aku lihat di sini bisa jadi seperti itu ya. Dan yang aku lihat di sini pun di saat bertemu ya, saat ini dan mungkin saat nanti bertemu ya, orangnya masih dengan kepribadian yang, sorry, kalau dari sisi karakter kuat itu masih ya, kalau dari sisi tough itu masih, prinsip yang kuat itu masih. Orang ini memang sifatnya dominan ya, dia punya energi yang kuat sih kalau aku lihat. Jadi ya gitu sih, orang ini gimana ya, ya seperti yang aku bilang, biasanya mungkin dia cenderung memimpin atau mendominasi gitu ya, tetapi bukan berarti dia tidak menerima kalau dia dipimpin gitu. Mungkin dia menerima, tapi balik lagi dia bukan tipe orang yang sekedar jadi follower. Dia harus tahu dulu apa yang sedang dilakukan, apa yang apa yang mau dipilih gitu loh ya, nggak hanya sekedar mengikuti gitu. Tapi bagus loh, orang kayak gini kan berprinsip banget gitu ya. Kan tadi sudah aku bilang orang ini orang yang mandiri. Orang yang mandiri itu juga, mandiri di sini bukan soal skill aja ya, tapi secara pikiran, mindset, emosional, mental itu mandiri ya. Jadi nggak mudah terikat sama orang, nggak terlalu bersandar sama orang lain. Kalaupun mereka punya pasangan, mereka ini nggak bersandar begitu aja sama pasangannya. Jadi secara mental memang cenderung mandiri. Karena ada orang yang dari skill terlihat mandiri ya. Dia bisa kerja, dia bisa melakukan A, B, C, D. Tapi dia nggak bisa hidup tanpa pasangan. Ya, jadi dia kecenderungan akan mencari pasangan gitu. Seperti itu sih. Nah, itu yang aku bilang, secara skill memang terlihat mandiri, tapi secara mental belum tentu. Karena orang yang model seperti itu, kecenderungan mereka butuh seseorang di sampingnya. Nggak bisa sendiri lah intinya gitu, oke? Nah, beda dengan orang-orang tipe seperti ini gitu loh ya. Tadi kan aku udah bilang karakternya kuat banget gitu ya. Tapi kalau dewasa ya, aku melihatnya sih kedua belah pihak itu sama-sama lebih dewasa, lebih bijaksana memang di saat bertemu nanti. Nah, aku melihat salah satu pihak ya, ini kan yang pertama, ini yang kedua. Pihak yang kedua memang lebih apa ya, mungkin aku tidak bilang orang ini inferior, enggak, hanya karena ini terlihat superior terus ini inferior, enggak juga sih sebenarnya. Tapi orang ini bisa mengayomi kalau aku lihat ya. Jadi nggak harus kok, misalkan yang perempuan itu dominan gitu ya, terus prianya itu cenderung lemah atau lembek. Nggak harus seperti itu. Kadang bisa saja sih dua-duanya ini sama-sama sebenarnya karakternya cukup kuat gitu ya, sama-sama bisa mendominasi, sama-sama tough, sama-sama punya prinsip yang kuat gitu ya. Tapi ya namanya jodoh ya, namanya jodoh. Tapi sebenarnya ini kan bukan, kalau berbicara karakter yang sama-sama kuat gitu ya, ini kan bukan berarti debat nggak ada yang mau ngalah juga gitu loh. Bukan berarti selalu harus menjadi pemenang dalam konteks ya, pendapatnya harus selalu benar, diakui benar, dan dipilih menjadi keputusan gitu loh ya.
seakan-akan harus diikuti, seakan-akan harus dibenarkan terus gitu ya, seakan-akan hanya pendapatnya dialah yang harus menjadi keputusan akhir gitu loh. Nggak harus seperti itu sebenarnya ya, walaupun dua-duanya sama-sama kuat. Aku pernah bilang atau udah sering bilang mungkin di video-video yang lain, videoku yang lain gitu ya, bahwa orang yang mungkin sama-sama alpha gitu ya, sama-sama karakternya kuat, bukan berarti tidak bisa bersama ya. Betul. Kalau mereka punya visi dan misi yang sama, mereka cenderung satu frekuensi, sebenarnya dan dewasa sebenarnya mereka bisa bersama. Tapi kalau memang sudah beda frekuensi ya kan, beda pandangan yang sangat signifikan banget gitu loh, itu nggak bisa dipaksakan memang gitu. Kenapa kok aku bilang dewasa? Karena yang namanya dewasa, maksudnya walaupun sama-sama keras gitu ya, sama-sama tough gitu ya, tapi kalau sudah berada di level kedewasaan yang cukup lah ya, maksudnya secara pemikiran sudah cukup dewasa gitu loh ya, mereka pasti pikirannya mindsetnya bukan gue yang harus selalu diikutin, gue yang harus selalu benar gitu loh. Kalau nonton nih ya di TV gitu kan, orang-orang yang biasa debat gitu ya, sebenarnya nggak semuanya itu harus sebenarnya tidak semua orang yang hobi debat itu karakternya atau mindsetnya itu dia harus selalu benar gitu loh. Kadang kalau lawan debatnya itu pemikirannya memang rasional ya, terus ya maksudnya kita juga bisa merasakan gitu loh kedewasaannya dan kebijaksanaannya, itu bisa jadi pertimbangan gitu loh. Gak hanya sekedar harus diakui benar gitu loh ya, harus selalu benar dan harus selalu menang. Gak juga sih sebenarnya. Orang yang dewasa dan bijaksana pasti ngerti gitu loh ya, kapan dia memang terlihat, maksudnya orang yang dewasa dan bijaksana pasti bisa merasakan kalau dia itu benar-benar salah atau tidak gitu loh, pasti bisa lah ya, intinya gitu. Oke, jadi kalau aku lihat sih orang ini itu memang saat bertemu nanti itu lebih cenderung mengayomi. Kalau dulu mungkin bisa jadi keduanya sama-sama gak mau kalah, bisa jadi loh ya. Saat bertemu nanti ada satu orang yang cenderung, tadi aku bilang yang mengayomi itu cenderung bisa menerima gitu loh ya. Balik lagi ya, kalau aku bilang bisa menerima itu bukan berarti apa ya, seperti yang aku bilang tadi, bukan berarti membenarkan apa yang salah gitu kan, yang memang secara logika yaitu nggak tepat, nggak bijaksana gitu lah ya, bukan berarti seperti itu gitu loh. Kadang yang diperdebatkan itu sebenarnya bukan, mungkin dua-duanya jawaban mereka tidak salah gitu loh, tapi adalah masa dimana orang itu inginnya itu unggul gitu loh. Kayak gitu ya. Tapi bukan berarti pendapat mereka berdua itu salah juga, karena ini relatif banget. Kadang yang diperdebatkan itu hal-hal yang sangat relatif sih ya. Kayak gitu. Bukan hal-hal yang mencuri itu boleh atau tidak gitu ya. Seperti itulah ya. Oke. Kayak gitu. Nah, aku melihatnya orang ini mungkin apa ya, memang terlihat lebih bijaksana ya, kayak dia ingin memberikan panggung atau tempat buat orang ini gitu loh, karena dia sadar dia sangat mencintai orang ini. Dia pun nggak bilang orang ini tuh salah, pandangannya salah, enggak sih, cuman ya mungkin dia lebih sadar bagaimana harus menyikapi ini gitu loh, dan mereka energinya lebih bertemu ke mereka. Aku melihatnya kalian ya, grup 1 dengan orang yang kalian tanyakan itu, di saat bertemu nanti, di saat kalian sudah sama-sama berproses, energi kalian itu lebih bertemu gitu loh, nggak cenderung saling bentrok gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Memang yang terlihat banget sih, memang yang ini terlihat banget energi bijaksananya itu kuat gitu ya. Kuat itu
dia cenderung adem gitu kalau aku lihat di sini ya. Namanya juga King of Cups gitu kan. Jadi dia mungkin bisa menyejukkan apa yang panas gitu ya. Jadi kalau mereka ini berdebat, kecenderungan ini yang akan oke lah, mengalah gitu ya. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak prinsipil, dia bisa mengalah. Tapi kalau hal-hal yang prinsipil, orang ini akan cenderung mengajak orang yang ini untuk mencari jalan tengah. Tapi orang ini juga cukup smart lah ya, nggak jelas-jelas salah dan membahayakan terus. Harus harus apa ya, harus dipilih gitu loh jalannya. Intinya gitulah ya. Intinya kalau udah ketemu dalam keadaan dewasa kayak gini lebih enak lah ya. Berdebat itu masih bisa, tetapi mereka tahu sampai mana gitu loh ya. Dan mereka bisa sama-sama melihat sesuatu lebih bijaksana dan dewasa gitu ya. Namanya juga udah dewasa gitu kan, secara pemikiran juga gitu ya. Oke. Baik. Nah, udah sih itu aja sih ya. Jadi sebentar, aku coba cek lagi apa yang kira-kira aku lihat di sini ya. Jadi jelas ini potensi besarnya rekonsiliasi setelah lelah dengan perpisahan yang ada gitu ya, karena ya namanya juga masih cinta gitu kan. Kemudian apa ya? Mungkin saja selama tidak bersama itu memang belum ada yang bisa menggantikan. Kalaupun sudah ada yang punya pasangan gitu ya, pada akhirnya tetap aja sih orang ini atau grup satu masih terpikirkan orang yang sebelumnya loh. Maksudnya entah grup satu atau orang yang ditanyakan ini jika sudah punya pasangan setelah kalian sudah nggak bersama gitu ya. Aku melihatnya kalian berdua ini cenderung masih saling memikirkan gitu loh ya. Apalagi ya, memang prosesnya panjang dan agak melelahkan ya untuk sampai pada titik kalian stabil gitu loh, secara emosional juga, keadaan juga ya, secara mungkin finansial juga gitu. Oke, aku melihatnya kemungkinan kalian bertemu memang di saat finansial udah sama-sama oke ya. Kalau kalian finansialnya sama-sama oke dari dulu gitu, ya ini bukan cuman finansial aja, tapi balik lagi kedewasaan mentalnya itu memang mapan gitu loh. Aku melihatnya seperti itu. Kalian ini bisa sukses bareng sih kalau aku lihat, secara materi bisa sukses bareng ya. Bagus sih, aku melihatnya ini power couple ya. Jadi itu kira-kira yang aku lihat ada di sini ya. Oke, itu aja. Semoga diberikan yang terbaik. Good luck buat kalian dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, grup 2 yang memilih Five of Cups, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini kuat banget energi Libra ya. Kemudian ada Leo, ya, ada Scorpio, ada Pisces juga kuat di sini. Ada Sagittarius ya. Capricorn, Virgo, Aries ya, Cancer. Gemini, ada Gemini di sini ya. Aquarius tadi aku sudah sebutkah? Ada Aquarius di sini ya. Oke, itu yang aku lihat di sini, oke. Grup 2, kalau pertanyaannya apakah kalian masih akan bertemu kembali? Aku melihatnya ya, masih ada potensi kalian bertemu kembali. Dan apakah di saat bertemu nanti ya, adakah yang mengungkapkan perasaan atau tujuannya gitu ya. Aku sih melihatnya ada ya, ada yang akan mengungkapkan perasaan dan tujuannya kok, karena di sini kelihatan banget passionate-nya gitu. Oke, di sini ada energi Leo tadi aku udah sebut ya. Jadi itu tadi jawabannya, kalian masih mungkin bertemu. Kemudian di saat bertemu ada yang akan mengungkapkan keinginan hatinya gitu loh untuk bersama gitu. Itu tujuannya kalau aku lihat di sini. Justru ada usaha untuk bertemu lagi dan berkomunikasi lagi karena memang ada yang mau disampaikan. Tujuannya ya ingin bersama itu gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Kemudian kalau aku lihat sih ini energinya memang lebih cenderung apa ya?
sedih itu relatif lah ya. Semua mungkin ada bagian sedihnya gitu ya. Tapi aku melihat tadinya ini adalah cinta yang kuat gitu ya, perasaan yang kuat gitu ya. Kemudian tidak bersama atau berakhir, jadi ada pihak yang down banget ya, ada pihak yang rasanya itu runtuh gitu ya. Gimana sih rasanya ketika perasaan itu sedang membara-membaranya gitu ya, kemudian harus dipadamkan gitu. Rasanya itu rasanya sesedih itu sih kalau aku lihat di sini ya, buat orang yang ada di sini gitu ya. Tapi di saat hubungan itu sudah berakhir dan mereka sudah nggak bersama gitu ya, aku melihatnya memang banyak introspeksi di sini, banyak refleksi di sini ya. Kenapa hubungan itu tidak berhasil? Apa yang salah gitu? Jadi di sini aku melihatnya ada pemikiran itu gitu ya. Kemudian aku melihatnya orang ini memang belajar banget sih ya. Ini bisa grup 2, bisa juga orang yang ditanyakan atau mereka berdua gitu ya. Mereka belajar banget dari apa yang sudah gak berhasil itu. Karena memang mereka merasa masih sayang-sayangnya gitu kan. Kemudian hubungan itu harus berakhir kayak terpaksa banget gitu loh. Berakhirnya tuh kayak terpaksa banget ya. Kayak apa ya, mungkin kayak pintu yang dibuka secara paksa jadi rusak gitu loh. Pintu yang dibukanya baik-baik, kuncinya dibuka, terus ya pintunya dibuka gitu kan pintunya tidak rusak gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi ada pintu yang dibuka secara paksa ya, jadi akhirnya rusak atau mungkin sengaja dirusak gitu ya. Ya kalau dibuka secara paksa memang ada bagian yang rusak gitu. Aku melihatnya kayak gitu ya, hubungan ini berakhirnya seperti itu. Jadi memang ada bagian yang jadi rusak banget gitu ya, itu perasaan hatinya gitu ya. Kemudian aku melihatnya di sini orang yang ada di sini sih energinya yang aku rasakan ya, itu mereka cenderung nggak ingin buru-buru punya pasangan sih saat putus gitu ya, saat berpisah gitu ya, karena memang masih berharap kembali gitu ya. Dan kalaupun punya pasangan, mereka itu sebenarnya masih tetap berharap sama yang sebelumnya gitu. Nah, aku melihatnya di sini ada orang yang lebih memilih bekerja ya, lebih memilih fokus sama pekerjaannya untuk melupakan rasa sakitnya gitu. Fokus sama karirnya mungkin atau pencapaian hidup yang lain di luar percintaan, itu yang kulihat ya. Di sini juga ada orang yang berusaha banget melupakan ya. Mungkin dia berpikir ya, dia atau mereka lah ya berpikir, oh kayaknya udah sulit nih untuk kembali lagi. Mungkin hubungannya sesulit itu mungkin buat mereka gitu ya. Jadi mereka kayak berjuang banget untuk move on, untuk melupakan. Padahal move on dengan melupakan itu sebenarnya beda ya. Move on itu ya jalan aja terus ya kan. Kalau melupakan itu persoalan lain gitu loh. Kalau berusaha melupakan kayak denial aja sih sebenarnya. Nggak lupa kok, kayaknya berlagak lupa gitu ya. Atau memaksa untuk lupa gitu. Padahal nggak amnesia juga. Justru hal-hal yang seperti itu yang menghambat orang untuk melangkah ke depan karena dia terus berkonflik dengan dirinya sendiri. Dalam dirinya masih banyak konflik gitu ya. Denial gitu kan. Denial gitu. Kayak mengelak gitu ya. Jadi belum berdamai. Selama orang itu belum berdamai sama keadaan, jalannya itu, langkahnya itu berat. Jadi untuk move on berat gitu ya. Jadi ingat, move on dengan melupakan itu dua hal yang berbeda, ya kan? Melupakan itu soal memori gitu. Kalau nggak amnesia ya nggak usah pura-pura lupa gitu. Kalau masih sayang ya udah. Tapi move on itu aksi yang lain lagi gitu loh. Memang hidup harus jalan ke depan gitu. Seperti itu ya. Jadi ini soal cara move on aja sebenarnya. Oke.
Nah, ada orang yang berusaha banget nih mau melupakan melupakan mantannya itu gitu loh. Di sini kalau aku lihat. Ya mungkin dengan pelariannya di pekerjaan sih kebanyakan kalau aku lihat di sini. Tapi memang kelihatan berusahanya keras banget untuk melupakan. Padahal ya kenapa juga harus berusaha melupakan gitu kan? Ya nggak mungkin lah kalau kita nggak amnesia terus lupa padahal rasa itu masih kuat di dalam, bagaimana mau lupa gitu kan. Jadi bukan berusaha melupakan gitu ya, tapi berusaha melangkah ke depan. Kayak gitu. Nah, kalau aku lihat di sini ya saat orang ini atau mereka ini berusaha melupakan, di saat itu juga mereka selalu gagal, aku melihatnya. Jadi ya jelas gagal, ya kan, nggak amnesia terus mau berharap lupa gitu. Ya nggak bisa ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi mereka mungkin berpikir, gila ya gue itu udah berusaha banget melupakan, tapi gue teringat terus gitu loh ya. Semakin berusaha dilepaskan, semakin berusaha ingin melupakan ya. Mereka justru semakin menangis, mungkin bisa jadi menangis malam-malam ya kan, di saat gelap-gelap ya, maksudnya malam tidur lampunya dimatikan, ya tergantung sih tipe yang mematikan lampu nggak kalau tidur gitu. Intinya menangis dalam kegelapan ya, sebelum tidur gitu. Dalam kesendirian bisa jadi kayak gitu ya. Jadi dalam dirinya tuh menangis gitu ya, kayaknya tiap gua menjauh ya kan, tapi bayang-bayang itu selalu, ya iyalah bayang-bayang pasti selalu mengikuti gitu ya. Tapi kayak apa yang ada di belakang itu selalu menghantui gitu ya. Apa yang ada di belakang itu apa maksudnya? Maksudnya mantan gitu ya. Memori tentang itulah ya, mantan itu gitu. Itu yang kulihat di sini. Nah, kemudian orang ini berjuang banget untuk bahagia ya. Mungkin selama mereka berusaha melarikan diri itu, mereka itu nggak bahagia sebenarnya ya, karena mereka tadi yang aku bilang gitu loh, caranya itu yang mungkin nggak tepat. Caranya adalah mereka seperti mengelak perasaannya. Jadi mereka nggak berdamai dengan dirinya. Kalau mau gampang lebih baik berdamai sih. Berdamai itu terima aja apa yang dirasakan. Kalau memang mengingat, ya udah, maksudnya memang itulah faktanya gitu ya. Kalau memang masih ada perasaan, ya itulah faktanya. Tetapi kan langkah itu beda konteks gitu ya. Ya gue masih suka, gue masih sayang, tapi bukan berarti gue memilih stay di situ gitu loh ya. Jadi beda lagi gitu ya. Itu adalah keputusan yang lain gitu. Seperti itu gitu. Itu sih sebenarnya. Dengan begitu mereka mungkin siapapun itu sih sebenarnya lebih bisa berlapang dada ya kan. Dan dengan itu lebih mudah untuk melangkah ya. Jadi move on-nya itu lebih tepat sih. Bukan apa ya? Bukan melupakan, tapi ya berusaha move on, langkahnya lebih ringan gitu. Intinya orang ini mencari-cari kebahagiaan, kapan gue bahagia gitu loh. Kayaknya semakin mereka mencari kebahagiaan itu kayak makin jauh gitu loh. Mereka jadi makin hilang harapan gitu loh. Karena apa ya? Ya mungkin mereka berpikir saat nggak sama orang tersebut mereka nggak bahagia. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Atau mungkin mereka sempat punya pikiran atau memotivasi diri mereka gitu loh, bahwa nggak sama mantannya itu mereka pun masih bisa bahagia gitu. Tapi mereka terus mengingat mantan gitu ya. Maksudnya cara move on-nya aja mungkin yang nggak pas gitu. Selalu teringat lah ya. Jadinya mereka makin takut gitu loh. Takut apakah gue masih bisa bahagia gitu loh kalau nggak sama dia gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, nah aku melihatnya memang hubungan ini lumayan lama ya, terpisahnya, nggak bersamanya. Terus apa ya? Ya semacam kalau di laut itu terombang-ambing tanpa arah, terombang-ambing tanpa arah gitu ya. Entah tujuannya kemana gitu ya. Perasaannya terombang-ambing aja gitu ya.
entah kapan bukan gue sih, maksudnya entah kapan move on-nya gitu loh. Ada pikiran seperti itu. Terombang-ambing aja, aduh kapan move on, pengen banget bisa move on, pengen banget bisa melupakan gitu. Jadi cenderung menyimpan perasaan cintanya, sayangnya ya dalam hatinya, dalam dirinya, disimpan rapih ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ya udah kayak hidup terus berjalan, waktu terus bergerak gitu kan, langkah terus berjalan gitu. Tapi hatinya masih sama gitu, masih sedih, masih teringat sama mantan, itu yang kulihat di sini ya. Seperti itu sih. Nah, aku sih melihatnya memang saat bertemu nanti ya, ini kan tadi aku sudah bilang masih ada potensi bertemu gitu ya. Dan apakah akan ada yang mengungkapkan perasaan atau tujuannya? Ya, tadi aku sudah bilang iya juga ya kan. Ada yang akan mengungkapkan perasaannya dan tujuannya, yaitu ingin rekonsiliasi, udah jelas ini ya. Cuman ini ada perbedaan dengan grup 1 kalau aku lihat ya. Kalau grup 1 itu kayaknya dua-duanya itu energinya tuh udah setara gitu loh. Mereka itu udah sama-sama mature ya, dewasa, bijaksana, powerful. Jadi bisa menjadi power couple gitu loh. Mereka udah di level yang ya sebut saja sama sih, kalau aku lihat udah di level yang sama gitu. Bisa mengimbangi lah. Nah, grup 2 ini kalau aku lihat memang ada satu yang levelnya itu lebih dewasa, yang satunya itu agak jauh di bawah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak dewasa sih, cuman lihat aja ini ini queen dan ini prince ya. Jadi ada satu orang yang memang cenderung dewasa dan harus lebih sering memahami atau mengalah dan lebih mengayomi. Nah, yang ini cenderung lebih ke ekspresif gitu loh. Memang kelihatannya passionate banget. Ya, sisi mudanya tuh masih kuat gitu loh. Ya nggak ada masalah juga sih dengan muda gitu kan. Bagus dong muda gitu ya. Cuman kalau dari sisi kedewasaan ini memang jauh di atas kalau aku lihat ya. Ini cenderung berani mengambil langkah tapi kurang dipertimbangkan gitu. Cenderungnya ingin mendominasi, tapi dari sisi kedewasaan sebenarnya kalau aku lihat kayak tidak satu level dengan ini, belum satu level dengan ini. Jadi ini memang terlihat lebih dewasa gitu loh ya, secara mental. Tapi orang ini energinya tuh kayaknya ingin mendominasi, bukan mengayomi, tapi mendominasi. Yang mengayomi yang ini justru di saat kecenderungannya yang ingin mendominasi itu, mungkin dia berpikir dia yang harus bertanggung jawab, dia yang harus menyelamatkan gitu ya, atau harus memimpin gitu. Ya, orang kayak gini kecenderungan merasa dirinya tuh lebih bijaksana dan dewasa dan merasa harus diandalkan. Merasa dia yang diandalkan gitu loh. Padahal bisa jadi justru pasangannya yang jauh lebih dewasa dan harus memahami dia dan diam-diam mengayomi dia gitu loh ya. Kayak gitu, itu yang gue lihat di sini. Kalau grup 1 kan walaupun ada satu orang yang cenderung energinya mengayomi, tapi bukan berarti dia hanya mengayomi aja gitu loh. Karena kalau aku lihat yang satunya itu sebenarnya juga mengayomi gitu ya. Maksudnya sebenarnya saling mengayomi sih kalau aku lihat grup 1 itu. Cuman memang ada satu orang yang cenderung oke lah daripada berantem, tapi sorry ya, maksudnya beda banget lah dari energi ini sih kalau aku lihat ya. Sorry, agak bingung jadinya gimana ya mau membandingkannya. Tapi mungkin kalau grup 1 yang satunya itu yang aku bilang mengayomi itu lebih adem aja gitu, lebih adem, tapi gimana ya. Tapi dua-duanya sebenarnya ada masanya bisa benar-benar mensupport gitu loh ya. Mungkin yang satu terkadang dia yang mengayomi, tapi
di waktu yang lain yang satunya lagi sangat bisa handle banyak hal gitu. Jadi kan benar-benar sama-sama bisa saling mengandalkan gitu loh. Itu yang aku maksud. Mungkin dengan cara yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, tapi mereka masih bisa saling mengayomi, saling mengisi. Kalau yang ini memang ada ketimpangan ya. Aku melihatnya salah satu yang cenderung harus membackup gitu loh kalau ada kebocoran. Kok jadi kebocoran? Ya gitulah kira-kira ya. Oke. Jadi itu sih yang aku lihat di sini. Oke. Itu aja, udah cukup ya. Apalagi ya? Ini sih kalau aku lihat memang terkadang gimana ya? Terkadang mungkin memang bisa melelahkan ya. Pasangannya maksudnya bisa lelah gitu loh. Kelihatannya terkadang ini hubungan yang bisa melelahkan gitu ya. Pasangannya yang ini bisa capek juga gitu loh. Kadang-kadang untuk memahami dan mengikuti gitu ya. Tapi mungkin orang ini juga suka dengan tipe-tipe seperti ini gitu. Ya, mungkin tipe-tipe seperti ini cenderung bisa menghibur dan memberikan semangat buat orang tipe seperti ini ya. Jadi kalau aku lihat ya mungkin sebenarnya mereka di sini itu bisa menerima sih. Bisa menerima kondisi ini ya. Gitu sih kalau aku lihat di sini, oke. Jadi itu saja jawabannya yang aku lihat di sini ya. Coba aku lihat lagi kira-kira ada yang bisa aku sampaikan atau tidak. Bentar ya. Oke. Kalau aku lihat sih sebenarnya kalau dua-duanya belum menikah ya. Bisa jadi nih ya, bisa jadi setelah perpisahan yang menyakitkan itu ya, bertemu lagi itu bisa langsung ke arah serius gitu. Atau pernikahan gitu ya. Walaupun mungkin luka hatinya itu belum benar-benar sembuh gitu ya. Tapi arahnya itu bisa cepat ke arah pernikahan setelah perpisahan itu sih. Maksudnya saat bertemu lagi, kalau dua-duanya belum menikah ya, saat bertemu lagi tuh bisa langsung ke pernikahan atau komitmen gitu. Tapi saat kalian berpisah, aku melihatnya memang cukup lama ya perpisahannya itu. Berjalannya perpisahan itu cukup lama sampai akhirnya kalian bertemu lagi. Cuman setelah bertemu atau rekonsiliasi, aku melihatnya prosesnya itu lumayan cepat ke komitmen itu. Kalau belum menikah ya. Oke, itu aja untuk grup 2. Good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai, grup 3 yang memilih Six of Cups, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Capricorn, itu kuat sekali. Kemudian ada Aries, ada Leo, ada Libra, ada Scorpio, ada Cancer, ada Virgo ya. Ada Sagittarius ya. Ada Pisces ya. Itu yang aku lihat ada di sini ya. Ada Taurus juga ya. Cuman yang kuat sih yang tadi aku sebut di awal ya. Oke. Baik, grup 3 yang memilih Six of Cups. Kalau pertanyaannya apakah kalian masih bertemu kembali? Ya, kalian masih bertemu kembali kalau aku lihat ya. Masih ada potensi bertemu kembali dan itu tidak kecil potensinya ya. Kemudian apakah di pertemuan nanti ada yang mengungkapkan perasaan atau tujuannya? Aku melihatnya bertahap iya, mungkin tidak langsung tetapi prosesnya pendekatan dulu gitu ya, seperti sebelumnya gitu ya. Ada proses pendekatan dulu, kemudian mungkin melihat keadaan ya. Apakah memungkinkan jika mereka ini
memberikan penawaran tersebut ya. Penawaran itu maksudnya komitmen tersebut memungkinkan atau tidak gitu ya. Takutnya kalau langsung tidak melihat situasi dan kondisi nanti ditolak gitu kan. Kadang kan gitu ya, kalau sudah putus misalkan atau sudah berakhir kemudian bertemu kembali atau ya berjumpa lagi lah ya. Itu biasanya kalau masih ada rasa memang ada usaha pendekatan ya kan. Cuman kalau belum terlalu pede, apakah iya dia atau mereka masih punya perasaan yang sama, takutnya ditolak gitu kan. Biasanya sih pendekatan bertahap dulu sambil melihat situasi atau kondisi gitu ya. Baru memberikan penawaran sebuah komitmen itu yang aku lihat di sini. Jadi pada akhirnya memang ada yang menyampaikan tujuannya, perasaannya untuk berkomitmen, itu yang aku lihat di sini ya. Baik, di sini kemungkinan ada beberapa pilihan ya. Aku melihatnya setidaknya bisa jadi ada 2 atau 3 pilihan ya. Itu sih kalau aku lihat di sini, itu bisa di pihaknya grup 3 atau di pihak orang yang ditanyakan grup 3 ya. Tapi memang jadi ada pertimbangan gitu loh, di antara 3 atau 2 ya. Ini antara 2 atau 3 sih kalau aku lihat ya. Setidaknya minimal ada 2 sih. Karena ya ada pilihan di sini. Jadi pertimbangannya itu di antara mereka yang menjadi pilihan ya, menjadi pilihan. Ya di antara mereka itu siapa yang terbaik, siapa yang kira-kira memang diinginkan gitu loh, yang mereka inginkan itu siapa gitu loh di antara 2 atau 3 pilihan ini gitu. Aku melihatnya sih ada pertimbangan ke arah situ memang ya. Oke, ada kebingungan. Mungkin kebingungan ini ya mungkin ada pihak yang sebenarnya tidak benar-benar available gitu loh. Mungkin dia sudah dekat atau udah bersama yang lain gitu, bisa jadi ya kan, sudah ada orang lain yang mengisi hidupnya juga gitu ya. Jadi dia harus memilih gitu kan. Jadi ada kebingungan di situ kalau aku lihat ya. Seperti itu, dan ya di sini kuat sekali godaan ya. Godaan untuk bersama seseorang ya di antara 3 pilihan itu atau 2 pilihan itu gitu ya. Memang ada godaan. Mungkin saja godaan ini ada kaitannya dengan third party situation loh ya. Tadi kan aku sudah bilang bahwa bisa saja ada yang tidak benar-benar available gitu loh. Dan dia tergoda gitu loh. Tergoda untuk kembali rekonsiliasi dengan orang yang sebelumnya, orang yang pernah ada. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah, di sini aku melihat memang ada keadaan di mana seseorang di sini ya itu berusaha memanifestasikan orang lama ya. Ya, jadi apakah ingat ya ini general reading, jadi juga bisa vice versa ya. Bisa jadi seseorang yang aku maksud itu adalah orang yang ditanya grup 3 atau bisa juga itu adalah grup 3 ya. Tapi di sini aku melihatnya ada seseorang yang memang dia masih cinta ya. Dia ingin kembali, perasaannya masih kuat, jadi dia berusaha untuk kembali, berusaha banget untuk kembali kalau aku lihat ya. Berusaha memanifestasikan orang lama tersebut. Dia berusaha rekonsiliasi, berusaha mendekat lagi gitu loh dengan orang yang pernah ada di hidupnya itu. Ya, aku melihatnya sih seperti itu. Ini desire dan cinta memang ada di sini ya. Gairah. Oh, oke, aku ngerti. Orang ini terserah sih orang ini udah punya pasangan atau belum, available atau tidak gitu ya. Kan tadi aku udah bilang bisa jadi sebagian itu ada yang sudah tidak available gitu loh. Tapi apapun statusnya, bagaimanapun kondisinya, aku melihat orang ini kayak punya gairah apa ya, masih sulit melupakan. Jelas namanya juga mau rekonsiliasi, berarti kan masih belum melupakan gitu loh. Tapi passionnya atau gairahnya itu sih yang membuat dia juga agak tersiksa gitu loh. Jadi bisa jadi dia itu masih kepikiran orang lama atau mantan itu gitu loh, atau orang yang pernah hadir di hidupnya gitu ya. Walaupun mungkin dia sudah bersama orang lain bisa jadi, atau walaupun dia belum bersama orang lain pun dia itu kayak sulit melupakan gairahnya itu, perasaannya itu ya. Bukan gairah aja, di sini ada cinta atau perasaan juga kok.
Tapi gairah yang ada itu juga sering kayak menyiksa dia gitu loh. Dia merasanya seperti itu gitu. Jadi dia selalu tergoda ingin kembali, selalu tergoda sama orang tersebut. Mungkin dia juga ya sulit melupakan, itu udah jelas. Mungkin suka lihat juga ya, lihat itu maksudnya stalking kah gitu ya. Jadi bayang-bayangnya tuh kuat ya. Orang ini aku melihatnya godaannya besar ya di sini. Apakah memang mereka ini sebenarnya tidak available sehingga itu seperti godaan yang besar gitu loh. Aku melihatnya seperti itu ya. Oke, jadi tapi ingat, ini bukan sekedar desire atau passion, tadi aku sudah bilang, tapi ada cinta ya. Jadi memang masih ada potensi rekonsiliasi, karena itu yang akan diupayakan kalau aku lihat ya. Ini kuat banget memang third party situationnya ya. Jadi meskipun dia atau mereka itu sedang berusaha membina dengan siapapun ya, orang yang sedang bersama mereka gitu. Cuman pikirannya masih ada di luar sana juga ya, yang asalnya dari masa lalu lah ya, orang masa lalu gitu. Jadi memang mereka menguatkan diri sih untuk menyampaikan perasaannya dan niatnya ya untuk menawarkan komitmen itu gitu. Ada usaha untuk menguatkan diri ya, memantapkan hati. Jadi memang butuh proses gitu ya. Karena tadinya orang ini aku melihat ada orang di sini ya. Aku melihatnya di sini ada orang yang sebenarnya berusaha kuat ya. Berusaha keras, kuat ya pada pendiriannya dan tidak ingin goyah gitu ya. Berusaha menahan diri mungkin. Balik lagi kalau third party situation ya, kalau mungkin orang yang ada di sini sudah tidak available gitu ya. Aku melihatnya orang ini sebenarnya berusaha untuk tidak menoleh, untuk tidak goyah gitu ya. Berusaha mungkin ada sisi defensif gitu ya, melawan perasaan-perasaan atau godaan itu, atau pikiran-pikiran yang ada di kepalanya gitu ya. Seperti itu. Tapi akhirnya sih aku melihatnya memang ada ini ya, ada penawaran, ada kesempatan atau sesuatu yang ditawarkan gitu. Ini hubungan, sesuatu yang aku maksud itu jelas hubungan gitu ya. Jadi ada hubungan atau komitmen pada akhirnya yang berusaha ditawarkan di sini ya. Ada jalinan yang ingin diuntai kembali, bahasanya diuntai banget nih. Tapi jalinan kasih ya. Aku melihatnya memang ada hal yang ingin disatukan lagi gitu. Rekonsiliasi ini kayak akhirnya diusahakan gitu ya. Itu yang kulihat. Walaupun sebelumnya ada yang berusaha defensif, ada yang berusaha bertahan, berusaha kayak tidak melihat, atau berusaha seperti tidak ada apa-apa gitu ya, berusaha kayak kokoh, dingin, dan kaku gitu ya. Tapi aku melihatnya pada akhirnya ya rekonsiliasi itu kayak terlihat jelas di atas meja gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 3. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.